Halo guys, sampah menjadi persoalan serius di Indonesia. Di Jakarta sendiri, sampah menjadi momok yang sangat mengerikan. Pasalnya, jumlah volume sampah semakin hari semakin meningkat. Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta mengklaim bila volume sampah ke tempat pembuangan terpadu TPST Bantar Gebang alami pengurangan di tahun lalu. Hal ini cukup kontras dengan kondisi gunung sampah di TPST yang semakin hari kian meninggi. Bahkan ketinggiannya sendiri hampir mencapai tinggi maksimal. Berdasarkan infografis yang tersedia, terlihat dari 4 zona sampah, 3 diantaranya sudah mencapai ketinggian 40 meter. Seperti dalam bagian zona 5, dari 25 hektar yang disediakan, ketinggian di sana telah mencapai 47 meter. Berikut kita akan membahas 5 fakta mengenai tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang. Tinggi sampah. Tinggi timbunan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang mencapai 40 meter. Ketinggian itu setara dengan gedung 16 lantai. Hal tersebut diketahui dari informasi di akun Instagram pemerintah Provinsi DKI Jakarta @dejakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengaku butuh fasilitas pengelolaan sampah antara FPSA untuk meringankan beban TPS Bantar Gebang. Informasi tersebut melanjutkan, jumlah sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang masih sangat tinggi meski sudah dirapikan. Kondisi tersebut meningkatkan resiko longsor hingga kerusakan beberapa fasilitas seperti jalan hingga saluran air. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta mengaku membutuhkan FPSA untuk meringankan beban TPST Bantar Gebang. FPSA dapat mengolah sampah di tingkat menengah dan pemrosesan terakhir. Selain itu, FPSA juga bisa mengolah banyak sampah dalam waktu singkat atau meredukasi volume sampah minimal 70 hingga 90%. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup LH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengungkapkan, timbunan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang mencapai 7.800 ton per hari. Dengan timbunan sampah itu, Asep berkata kapasitas TPST Bantar Gebang hampir mencapai batas maksimal. Luas lahan yang tidak cukup. Pemprov DKI Jakarta menambah lahan tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat seluas 7,5 hektar. Humas Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, Yogi Ikong mengatakan, penambahan luas lahan TPST Bantar Gebang merupakan salah satu upaya agar TPST Bantar Gebang bisa terus beroperasi di tengah jumlah sampah yang telah melampaui kapasitas TPST tersebut. Dengan adanya penambahan lahan 7,5 hektar, kini luas lahan TPST Bantar Gebang menjadi 117 hektar. Selain menambah luas lahan, Yogi juga mengatakan Dinas LH juga mengupayakan metode landfill mining atau menambang kembali sampah yang sudah berusia 10 tahun. Upaya pengolahan sampah yang lain yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah membangun Intermediate Treatment Facility atau ITF di Sunter, Jakarta Utara dengan kapasitas 2.000 ton sampah per hari. Namun hingga hari ini pembangunan ITF belum terrealisasi. Data pada 12 September 2021, ketinggian tumpukan sampah di TPST Bantar Gebang sudah mencapai 50 meter. Ketinggian tumpukan sampah tersebut sudah menempati area seluas 104 hektar dan kemungkinan akan terus bertambah mengingat sampah dari Jakarta mencapai 7.000 ton per hari. Dampak tumpukan sampah di sekitar Bantar Gebang bagi warga sekitar.
Adanya gunung sampah pada daerah tersebut memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang merasakan dampak mulai dari air yang tidak bersih, pencemaran udara, berbagai penyakit dan sebagainya. Di balik dampak negatif dari adanya sampah di lokasi tersebut, terselip manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat sekitar. Sebagai contoh, dampak negatif adalah pencemaran air yang terlihat pada lingkungan tersebut karena ada sampah yang menjadi busuk, yang kemudian menghasilkan air yang kotor dan mencemari sumur air penduduk sekitar. Air tersebut adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam tumpukan sampah. Di balik sisi negatif yang dirasakan oleh masyarakat Bantar Gebang, terdapat juga sisi positif yang mereka rasakan, yakni dengan adanya mata pencarian bagi warga sekitar. Kebanyakan dari mereka yang bertempat tinggal di sekitaran Bantar Gebang mengalami perubahan sosial, yang dimana mayoritas masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani. Tetapi setelah ada tempat pengelolaan sampah terpadu, mata pencaharian masyarakat berubah sekarang bekerja di bawah sektor industri non-industri. Salah satunya berprofesi sebagai karyawan dan pencari sampah. Menjadi tempat sampah terbesar di Indonesia. TPS Bantar Gebang setiap harinya menerima sampah sebesar 6.500 hingga 7.000 ton sampah dari DKI Jakarta. Di Bantar Gebang, sampah-sampah itu kemudian dipilah kembali, ada yang diproses menjadi kompos, dan sisanya akan dipadatkan menjadi bukit sampah. Dengan luas 117 hektar, TPS Bantar Gebang menjadi TPS terbesar di Indonesia, yang 81% lahannya difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah aktif, dan sisanya dioperasikan sebagai sarana seperti akses masuk, jalan ke kantor, hingga instalasi pengolahan limbah. Luas area TPS itu berbanding lurus dengan jumlah tenaga pemulung yang mengais rezeki di sana. Tercatat ada lebih dari 7.000 pemulung yang menggantungkan hidupnya di Bantar Gebang. Setiap hari mereka akan berebut memilah sampah saat truk-truk sampah menumpahkan muatannya. Meski tak tercatat sebagai pegawai, namun Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS kepada para pemulung di Bantar Gebang. Anggaran yang fantastis. Pemerintah kota Pemkab Bekasi akan menerima uang sebesar 379 miliar dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun hingga tahun 2026 mendatang. Anggaran tersebut terkait perpanjangan perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan untuk tempat pembuangan sampah terpadu TPST Bantar Gebang. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan uang tipping fee sebesar 379 miliar setiap tahun dari Pemprov DKI Jakarta nantinya akan dibagi-bagi. Rinciannya, kompensasi bau sampah kepada 24.000 keluarga senilai 350.000 per bulan di 3 kelurahan yaitu Sumur Batu, Cikiwul, dan Ciketingudik, dan di sekitarnya senilai 175.000 per bulan di 1 kelurahan Bantar Gebang. Selain uang dalam bentuk bantuan langsung tunai, duit dari Jakarta juga digunakan untuk membangun infrastruktur saluran dan jalan, kebutuhan pendidikan, hingga kesehatan bagi warga di sekitar Kecamatan Bantar Gebang, guys. Itulah 5 fakta mengenai Bantar Gebang. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami.